Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ilal mu'allim hadal kitab Al-Imam Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi rahimahullah. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'da. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa alhiqna bi'ibadikas shalihin, amin. Monggo, silakan masuk. Alhamdulillah, sore hari ini kita akan memulai ngaji pengkajian hadis dimulai dari kitab Arba'in Nawawi. Arba'in artinya 40, Nawawi itu nama seorang imam. Artinya kumpulan 40 hadis Imam Nawawi. Fil ahaditsis shahihatin nabawiyah, masih di judulnya fil ahaditsis shahihatin nabawiyah. Ini membahas tentang hadis sahih, ya. Jadi hadis Arba'in Nawawi itu kumpulan hadis sahih. Semua yang ada di sini sudah dicek bahwa semuanya sahih dan bisa dipertanggungjawabkan, ya. Karena hadis sahih itu hadis yang kuat dan kita nggak boleh menolak. Kita harus menerima hadis kuat, ya. Begitu juga kita harus menerima hadis yang di bawahnya kuat, yaitu hadis hasan. Dan kita boleh menerima untuk motivasi hadis dhaif, yaitu hadis lemah, tapi tidak boleh dijadikan dalil fikih, ya. Jadi hadis lemah itu nggak boleh jadi dalil fikih. Dan kita harus menolak hadis palsu. Jadi hadis itu ada 3, sahih, hasan, dhaif. Semuanya kita terima. Yang dhaif diterima untuk motivasi, ya. Yang keempat, ini sebenarnya bukan hadis, tapi kalau nggak dimasukkan kata-kata hadis, dia nggak jadi dibahas. Makanya dimasukkan kategori hadis palsu. Aslinya bukan hadis. Dan di kitab Arba'in Nawawi ini semuanya hadis sahih. Dan sebelum kita memulai pengkajian ilmu hadis, saya pernah belajar dengan guru saya, Dr. Kiai Haji Ahmad Ikhwani LCMA. Beliau ahli hadis di Lampung, satu-satunya orang Lampung yang kuliah hadis S1 sampai S3 di Mesir, Al-Azhar Kairo Mesir. Dan beliau yang merupakan satu-satunya ahli hadis dari sana. Walaupun ada ahli hadis yang lain, tapi tidak dari Azhar. Nah, beliau ketika awal saya ngaji hadis itu mengijazahkan hadis musalsal bil awaliyah, hadis yang harus disampaikan pertama kali sebelum belajar hadis. Itu namanya hadis musalsal bil awaliyah, hadis yang harus diterima oleh santri, oleh murid pertama sebelum dia menerima hadis yang lain. Apa hadisnya? Ketika saya bacakan hadisnya, silakan kalian katakan qabil itu, ya. Hadisnya adalah Rasulullah SAW bersabda, "Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama."
Ini hadis musalsal bil awaliyah. Artinya apa? Cintailah semua yang ada di bumi, maka engkau akan dicintai oleh yang ada di langit. Hadis musalsal bil awaliyah ini apa? Kalau dalam ilmu hadis, musalsalun kul ma'ala wasfin ata misru ama wallahi ambanil fata kadzaka qad haddatsani qaima aw ba'da an haddatsani tabassama. Itu hadis musalsal. Hadis musalsal itu hadis yang disampaikan semuanya, ucapannya disampaikan, sifatnya disampaikan. Contohnya, dia menyampaikan hadis secara berdiri, maka kalau ada hadis yang disampaikan musalsal berdiri, maka dia menyampaikan hadis harus berdiri. Ketika dia ngajarnya duduk, dia harus berdiri. Itu musalsal bil qiyamah, bil qaim, musalsal dengan berdiri. Ada yang musalsal bil tabassum atau bil tabassam. Dia musalsalnya dengan senyum. Setelah menyampaikan hadis, senyum. Itu musalsal, menyampaikan hadis plus sifatnya. Kalau sifatnya berdiri, dia harus menyampaikan berdiri. Kalau sifatnya senyum, setelah menyampaikan hadis senyum, dia harus menyampaikan hadis tersenyum. Ini musalsal bil awaliyah, berarti harus disampaikan di awal, jangan di akhir. Itu hadis musalsal. Bunyinya apa tadi? Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Cintailah semua yang ada di bumi, maka engkau akan dicintai oleh yang ada di langit. Maka pelajaran apa yang kita dapat? Kita harus menjadikan hadis Nabi untuk saling mencintai. Kita harus menjadikan hadis Nabi untuk saling menyayangi, saling mengasihi, jangan dibalik. Maksudnya gimana? Jangan gunakan hadis Nabi untuk berantem. Jangan jadikan hadis Nabi untuk memecah belah umat. Jangan jadikan hadis Nabi untuk pertengkaran. Ya, itu maksudnya. Kenapa harus disampaikan di awal? Jadikan hadis Nabi untuk saling mengasihi, menyayangi. Jangan jadikan hadis Nabi untuk malah memecah belah umat Nabi sendiri. Paham ya? Jadi kita jangan kebalik, bawa dalil hadis tapi untuk berantem. Ini enggak pantas. Ya enggak pantas. Bawa hadis Nabi supaya umat Nabi terpecah-pecah. Oh, yang sana sesat, yang ini enggak. Oh, saya masuk surga, itu masuk neraka. Yang dibawa hadis jangan. Ya, itu maka perlu disampaikan hadis kasih sayang ini di awal kali pertemuan pengkajian kitab hadis. Supaya apa? Jangan gunakan hadis yang kita pelajari untuk pertengkaran, untuk mau menang sendiri, yang lain salah. Jangan, gitu ya. Baik, kita lanjut ke muqaddimah dulu. Ini muqaddimah Imam Nawawi dalam hadis Arba'in Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Muqaddimatul Imam Nawawi, utawi ini iku muqaddimah Imam Nawawi, pendahuluan dari Imam Nawawi. Ini saya nggak catat ya, karena ini pengkajian bareng-bareng. Jadi yang belum bisa maknani Jawa, ya dicatat yang Indonesianya. Saya akan maknani dua, maknani Jawa dan maknani Indonesia. Kalau belum ngerti Jawanya, ya Indonesianya. Alhamdulillahi alhamdu utawi sekabehane puji iku lillahi tetap kadue Gusti Allah Rabbil alamin kang mangerani wong alam kabeh. Alhamdulillahi adapun segala puji itu lillahi hanya milik Allah.
Rabbil Alamina yang mengerani, yang memiliki yang menjadi Tuhan orang seluruh alam. Jadi alamina jangan kalian baca pendek ya. Kalau alam itu artinya alam, tapi kalau kalian baca pendek alam, itu artinya apa artinya alam? Kalau alam itu alam dunia. Tapi kalau pendek alam apa artinya? Yang pernah belajar bahasa Arab, alam artinya apa? Bendera. Jadi jangan salah bacanya. Alam pendek artinya bendera. Alam pakai hamzah, alif yang ada hamzahnya. Alam artinya sakit. Nah, jadi jangan salah ini ketika baca Fatihah, jangan Rabbil Alamin, berarti Tuhan semua bendera, salah ya. Atau Rabbil Alamin, Tuhan yang maha sakit, salah juga. Tuhan orang-orang yang sakit. Ya, salah. Baik, kita lanjut. Qayyumis samawati kang nyiptaake langit itu, yang menciptakan langit 7. Qayyumis samawati yang menciptakan langit yang ada 7. Wal aradina lan bumi itu, lan aradina wal aradina dan bumi yang ada 7 lapis. Jadi langit itu ada 7 lapis, bumi juga ada 7 lapis. Ya, jadi bukan hanya langit yang 7 lapis, bumi juga 7 lapis. Mudabbiril khalaiqi ajma'ina kan ngatur pira-pira makhluk sekabehane. Mudabbiril khalaiqi ajma'ina yang mengatur, yang maha mengatur para makhluk ajma'ina seluruhnya. Ba'izir rusuli kan ngutus, ba'izir rusuli kan ngutus sapa Allah ar-rusuli pira-pira utusan. Ba'izir rusuli yang mengutus para rasul. Salawatuhu utawi paring rahmat ta'zime Allah, wassalamuhu lan rupa-rupane Allah alaihim mugi tetap ingatase rasul ilal mukallafina marang wong mukallaf. Salawatuhu salawat adapun salawatnya Allah, wassalamuhu dan keselamatan alaihim itu alaihim semoga tetap kepada rasul ilal mukallafina kepada orang-orang yang mukallaf. Orang-orang mukallaf itu ya orang-orang Islam yang sudah baligh, sudah dewasa. Lihidayatihim krana nuduhake wa bayani syara'i'id din lan nerangake pira-pira peraturane agama. Lihidayatihim karena memberikan petunjuk, untuk memberikan petunjuk, wa bayani syara'i'id din dan menerangkan syariat agama, menerangkan syariat agama. Bidalailil qat'iyyati kelawan pira-pira dalil al-qat'iyyati kang den pesthekake bener, wa wadihatil barahina lan pira-pira jelase bukti-bukti kebenaran. Bidalailil qat'iyyati dengan dalil-dalil yang pasti, wa wadihatil barahina dan penjelasan bukti yang benar. Jadi penyampai syariat
agama itu juga harus benar. Ya, kita harus bisa memilah syariat yang benar dengan yang enggak, ya. Yang benar itu gimana, yang aneh-aneh itu gimana, ya, jangan yang aneh. Kita dalam beragama jangan yang aneh, yang benar aja. Ya, dalil itu ada dua, Mas. Dalil ada dua. Apa saja dalil itu, Pak? Dalil itu ada dua. Di sini ada satu, apa? Dalil qat'i. Di sini dalil qat'i. Yang satunya dalil zonni. Dalil qat'i itu apa? Dalil qat'i itu dalil yang ada dalam Al-Qur'an. Itu dalil qat'i. Dan ada dalam hadis sahih yang mutawatir. Ya, kalau nggak mutawatir ini belum tentu juga, harus dicek dulu, di cross check dulu. Dalil qat'i itu kalau nggak Al-Qur'an ya hadis yang mutawatir, yang banyak orang menyampaikan, itu namanya hadis mutawatir. Ahmaduhu ala jami'i ni'amihi. Ahmaduhu mugi ingsun ala jami'i ni'amihi krana sekabehane pira-pira nikmate Allah. Ahmaduhu ala jami'i ni'amihi, semoga segala puji atas semua nikmatnya Allah. Wa as'aluhul mazida, wa as'aluhu lan nyuwun sapa ingsun ing Allah al mazida ing tambahan. Wa as'aluhul mazida, dan saya minta memohon kepada Allah akan tambahan min fadlihi, saking fadlihi anugerah Allah, saking anugerah Allah, wa karamihi lan kemuliaannya Allah, atau lan kelumanannya Allah. Mohon tambah min fadlihi, karunia, wa karamihi, dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa asyhadu lan utawi nyekseni sapa ingsun kelawan setuhune kelakuan iku an la ilaha illallah, ora ana pangeran kang den sembah aning Allah, al-wahidu zat kang siji, al-qaharu tur zat kang bisa moksa kawulane. Wa asyhadu, dan saya bersaksi an la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, al-wahidu yang maha satu, al-qaharu yang maha perkasa, al-karimul ghafaru, al-karimu kang mulya, al-ghafaru tur kang pengapura, al-karimu yang maha mulia, al-ghafaru yang maha mengampuni. Wa asyhadu anna sayyidana, wa asyhadu lan utawi nyakseni sapa ingsun kelawan setuhune anna sayyidana Muhammadan, kelawan setuhune bendera kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan, dan saya bersaksi bahwasanya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku abduhu, kawulane Allah, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya Allah, wa rasuluhu, dan lan utusannya Allah, dan utusannya Allah. Ya, diartikan, ya, enggak paham Jawanya Indonesia, ya, pulpennya di bawah. Wa habibuhu, lan kang den demane Allah, wa khaliluhu, lan kekasih Allah,
wa habibuhu dan kekasihnya Allah, wa khaliluhu dan kekasihnya Allah juga. Nah, ini ada hampir kesamaan tapi beda. Apa bedanya Habibullah dengan Khalilullah? Ini ada beda. Bahasa bangun. Apa bedanya? Ini masuk YouTube ini. Nanti kalau ini ketahuan. Jangan tidur, tak tidur. Jangan tidur. Nanti saya kalau mau pulang di rumah ya tinggal buka YouTube Pondok Pesantren, nanti ada. Jadi pengajian hadis dan tafsir nanti akan masuk YouTube yang sore dan pada maghrib. Ya, yuk bangun. Pano, Mas Aska. Ya, jangan ngantuk. Nah, apa bedanya Habib dan Khalil? Nah, di sini kan Rasul Muhammad itu Habibullah juga Khalilullah. Kita waktu mujahadah malam Jumat, la ilaha illallah Muhammadun Habibullah, ya. La ilaha illallah Muhammadun Khalilullah. Apa bedanya? Khalil itu dari kata khulla yang artinya sela-sela. Jadi Khalil itu cinta yang masuk ke sela-sela, cinta yang masuk ke dalam hati. Jadi kalau sudah Khalil itu tidak ada lagi tempat kecuali hanya untuk kekasih. Ini ya. Khalil itu cinta yang benar-benar penuh, ketinta, udah full pokoknya, ya, full. Hatinya sudah full diisi dengan cinta, tidak bisa dimasuki dengan yang lain. Ini Khalil. Berarti Nabi Ibrahim kan Khalilullah juga. Jadi Khalilullah itu ada dua, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Jadi kalau sudah Khalil apa? Sudah dipenuhi dengan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa dimasuki dengan cinta yang lain. Kalau Habib itu gimana? Kalau Habib dari kata hub yang artinya cinta, hub ini, cinta yang hub ini itu bisa dimasuki dengan cinta yang lain. Misalnya kita cinta ke orang tua, kita juga cinta kepada istri. Itu kata-katanya pakai hub, ya, pakai hub. Bisa cinta kepada anak, bisa cinta kepada kawan, bisa cinta kepada negara, ya kan? Jadi hub ini bisa dimasuki dengan cinta-cinta yang lain. Jadi enggak kodintah, enggak full akses, ya, enggak full banget. Jadi bisa cinta ke sini, bisa cinta ke sini. Itu namanya hub. Kalau Khalil, ya, dari kata khullah itu cinta yang enggak bisa dimasuki dengan sesuatu yang lain. Nah, Nabi Muhammad adalah Habibullah juga Khalilullah. Afdalul makhluqin, luwih utama-utamane al makhluqin, kabeh makhluk. Paling utama-utamanya seluruh makhluk Nabi Muhammad itu, ya. Al mukarrami tur den mulyaake bil Qur'ani kelawan Al Qur'an, al azizi kang agung. Al-Mukarrami bil Qur'anil Aziz, yang mulia, yang dimuliakan siapa Nabi Muhammad itu dengan Al-Qur'an yang agung. Jadi Nabi Muhammad itu dimuliakan karena Al-Qur'an. Jadi jangan kemudian kita mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu manusia biasa. Jangan, ya. Memang Nabi Muhammad itu manusia biasa, tapi sudah jadi tidak biasa karena adanya Al-Qur'anul Karim. Dari kecil pun Rasul itu sudah mulia karena memang calon Nabi, beda dengan kita, ya. Jadi jangan disamakan bahwa Nabi Muhammad itu manusia biasa kayak kita. Iya, Nabi Muhammad makan minum kayak kita memang, tapi tidak seperti manusia biasa. Muhammadun basyarun lakal basyari bal huwa kal yaquti bainal hajati. Pernah dengar kan? Muhammadun basyarun lakal basyari, Muhammad itu manusia tapi tidak seperti manusia. Bal huwa kal yaquti
bainal hajari. Tapi Rasul bagaikan bintang permata di antara batu-batuan. Jadi Rasul itu beda. Al-mu'jizati, mu'jizate al-mustamirrati, kang tetep mu'jizate. Al-mu'jizatil mustamirrati, mu'jizat yang abadi. Al-Quran, mu'jizat yang abadi, Al-Quranul Karim. Kalau zaman dulu kan nggak abadi. Mu'jizatnya Nabi Musa bisa membelah lautan, ya saat itu aja, nggak sampai sekarang. Ya, mu'jizatnya siapa? Nabi Isa bisa menghidupkan yang mati, ya saat itu. Sekarang ada yang bisa menghidupkan orang mati? Nggak ada. Ya, nggak ada. Ala ta'aku bisinina, ingatase gota ganti as-sinina pira-pira tahun. Ala ta'aku bisinina, abadi walau berganti tahun. Walaupun berganti tahun, Al-Quran tetap abadi. Kalau Al-Quran udah nggak ada, kiamat. Ketika Al-Quran nggak ada, artinya nggak ada, bukan berarti nggak ada kitabnya. Orang yang baca Al-Quran nggak ada, orang yang hafal Al-Quran nggak ada, orang yang belajar Al-Quran nggak ada. Ya lama-lama Quran hilang. Ya kalau ngilangin kitab kan gampang, ngilangin Quran gampang. Tinggal nggak ada yang baca, ya Quran dibakar kan, nggak ada yang komen. Quran dibuang dari komen, nggak dicetak lagi, ya habis. Ketika Quran sudah nggak ada kan kiamat, gitu ya. Jadi kita ini ya semoga masuk kepada orang-orang yang memperpanjang masa kiamat, ya, dengan adanya penghafal Quran, dengan adanya orang yang haji Al-Quran. Semoga dengan itu kiamat makin jauh lah. Ya, kita berdoa jangan sampai kena musibah huru hara kiamat, itu ngeri. Dari mulai Dajjal dan lain-lain, itu ngeri. Ya, harus kuat-kuat imannya itu. Kemudian wabis sunani, lan kelawan piro-piro sunnah al-mustanirati kang madani lil mustarsyidina marang kang amri pituduh bener. Wabis sunani, dan dengan sunnah al-mustanirati yang menerangi lil mustarsyidina kepada orang-orang yang ingin ditunjukkan kebenaran, al-makhsusi kan dan terutama ake di jawami'il kalimi kelawan ngumpuli al-kalimi ira-ira dawuh di jawami'il kalimi al-makhsusi terkhusus di jawami'il kalim dengan jawami'il kalim. Jawami'il kalim itu maknanya adalah sedikit omongan tapi maknanya banyak. Ya, itu jawami'il kalim. Nabi termasuk manusia yang jawami'ul kalim, enggak banyak ngomong tapi sekali ngomong maknanya banyak. Ya, Nabi itu apa? Enggak banyak ngomong, sekali ngomong maknanya banyak. Beda dengan kita ya, banyak omong maknanya enggak banyak. Ya, ngomong aja. Intinya itu sebenarnya udah, tapi ngomong aja, banyak banget ngomongnya. Ya, tapi maknanya sedikit. Nabi itu enggak, ngomongnya sedikit, tapi maknanya banyak. Iya kan? Tapi kalau nemu hadis, mesti hadis itu pendek-pendek, jarang ada hadis yang panjang-panjang. Kalau udah hadis itu sampai 2 halaman, dicek beneran hadis atau bukan. Mesti gitu, orang hadis gitu. Ada hadis kok panjang, cek ini hadis atau bukan. Ya, dicek hadis misalnya yang populer, hadis tentang tarawih kan panjang itu. Malam pertama dapat ini, malam kedua dapat ini, sampai malam 30 dapat ini, dicek. Kok bisa hadis sepanjang ini? Apakah Rasul menyampaikan hadis sepanjang itu?
Itu kan dicek akhirnya, yang akhirnya ketemu palsu, ya. Itu. Jadi Rasul itu sedikit bicara, maknanya banyak. Wasama hatidi, ya. Wasama hatidi lan murahe agomo dan toleran dalam agama. Itu Nabi Muhammad SAW, toleran beliau. Enggak kaku lah, kalau zaman sekarang itu kaku banget. Yang ini harus begini, enggak boleh begini. Oh ini enggak sah, ini sah. Itu kan kaku. Ya walaupun benar memang kalau ikut kitab ya benar sesuai. Tapi Rasul itu enggak kaku. Ya, jadi kita itu kalau ada pendapat ulamanya kompeten, ulamanya enggak aneh, ya itu enggak apa-apa kita terima. Karena Rasul itu sama hati toleran. Ada kan zaman dulu kalian pernah dengar kisah orang yang berjima hubungan di puasa siang hari. Nah, itu kan harus puasa 2 bulan berturut-turut, ya kan? Nggak bisa ya Rasul, saya puasa sebulan aja gagal. Ya udah, nggak puasa 2 bulan berturut-turut. Ini merdekakan budak. Yang pertama merdekakan budak. Nggak usah merdekakan budak puasa 2 bulan berturut-turut. Nggak, 2 bulan dulu. Puasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian nggak bisa ya Rasul memerdekakan budak. Gimana memerdekakan budak? Punya uang aja enggak. Ya udah kasih makan kepada 60 orang miskin. Saya yang paling miskin. Itu kalau kita kan, oh sampai apa udah miskin kere aneh-aneh gitu. Kita ejek gitu kalau udah miskin kok aneh-aneh gitu. Rasul enggak. Ya udah ini kasih kurma, ini kasih ke istri sampean. Itu sangat murah hatinya beliau, toleran banget. Ada juga kisah, ada yang berkurban anak kambing. Anak kambing yang masih kecil, kita ini ngapain kan? Kambing masih kecil dikorbanin, jadi meme kalau sekarang itu, jadi ejekan. Ya, zaman Rasul apa kata Rasul? Buat kamu nggak apa-apa, setelah kamu nggak boleh, gitu Rasul. Jadi kambing ini belum boleh dikorbankan, tapi kata Rasul buat kamu nggak apa-apa, setelah kamu nggak boleh, gitu. Saking Rasul itu pemurah. Jadi jangan kaku-kaku amat. Kalau nggak boleh, kalau ada yang boleh, nggak apa-apa. Ya antara ini boleh, ini nggak boleh, ya tinggal pilih mau boleh apa enggak, gitu ya. Kalau Rasul sangat pemurah. Shalawatullahi wasallamu utawi biro-biro shalawat utawi biro-biro rahmate Allah wassalamu lan rupa-rupane Allah, ya. Adapun shalawat dan salamnya Allah iku alaihi moga tetap ingatasi Nabi Muhammad, itu alaihi semoga tetap kepada Nabi Muhammad, wa ala sairi nabiyyin lan ingatasi sekabehane biro-biro nabi dan kepada semua nabi, wal mursalina lan biro-biro utusane Allah, wa ali kulli lan keluargane sekabehane, wa sairis sholihina lan sekabehane wong kang saleh, wa ali kulli dan semua keluarganya, wa sairis sholihin dan semua orang-orang yang soleh. Semoga kita semua termasuk kepada orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.